Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, marilah kita masukkan kegembiraan kepada hati kaum muslimin. Marilah kita masukkan kegembiraan kepada saudara kita kaum muslimin. Hadis ini yang akan kita baca pada pertemuan kita kali ini menjelaskan hal ini. Hadis diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnasi." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya. Wa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun yudkhiluhu ala muslimin. Seorang muslim memasukkan kegembiraan kepada muslim lainnya. Au yakshifu anhu kurbatan. Seorang muslim menyingkapkan kesedihan yang menimpa saudara muslim lainnya. Au yaqdi anhu dainan. Seorang muslim membayar hutang saudara muslim lainnya. Ini adalah amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar dari seorang muslim. Ini adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali an amshi ma'akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi, yakni Masjid Al-Madinah syahran. Dan Rasulullah SAW bersabda, aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu kebutuhan hidup, kesulitan yang menimpa saudara. Ahabbu ilayya, itu adalah lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa menahan marahnya, maka Allah akan menutupi auratnya. Wa man qadhama ghaidahu, barang siapa menahan marahnya, walau syaa an yumdiyahu amdahu mala'allahu qalbahu raja'an yaumil qiyamah. Barang siapa mampu menahan marahnya, walau syaa an yumdiyahu, sekalipun dia mampu untuk marah, mampu dia untuk marah, walau syaa an yumdiyahu amdahu, maka mala'allahu qalbahu, Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan pada hari kiamat. Wa man masya ma'akhihi fi hajah, barang siapa berjalan bersama saudaranya untuk membantu suatu kebutuhan hidup, kebutuhan saudaranya, hatta tatahayya lahu, sampai terpenuhi kebutuhannya itu, maka athbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam, Allah akan meneguhkan kakinya saat kaki-kaki tergelincir. Allah akan meneguhkan kakinya, mengokohkan kakinya di hari kaki-kaki tergelincir. Wa inna su'al khuluq, sesungguhnya akhlak jelek, yufsidul amal, akan merusakkan amal. Kama yufsidul khallu al-asala, sebagaimana cuka akan merusak madu. Kita akan membaca hadis ini. Kana as-sahaba radhiyallahu anhum lihirsihim ala ta'at wa ma yuqarribu min ridallahi azza wa jal, kathiran ma yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil a'mal wa aktsariha qurbatan ilallahi ta'ala. Para sahabat Rasulullah SAW kerap kali mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang amal yang paling utama, amal yang paling mendekatkan mereka kepada Allah. Karena mereka adalah manusia-manusia yang sangat bersemangat untuk taat, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat
ijabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam takhtalif. Maka jawaban Nabi SAW berbeda-beda. Biikhtilafi askhasihim ahwalihim. Berbeda dengan pribadi mereka dan keadaan mereka. Wa ma huwa aktsaru naf'an likulli wahidin minhum. Dan berbeda-beda sesuai dengan apa yang bermanfaat bagi masing-masing mereka yang bertanya. Wa bi hadzal hadits yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habbun nasi ilallahi." Manusia yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas, adalah manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya. Ai aktsaru man yantafi'un nasu bihim, yaitu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling banyak manusia lain mengambil manfaat darinya. Wa hadza la yaqtasir ala naf'i al-madi faqat. Dan hal ini tidak hanya memberi manfaat dari sisi harta saja, walakinnahu yamtad yashmal an-naf'a bil ilmi, sampai dengan ilmu. Ilmu memberi manfaat manusia yang lainnya, maka akan menjadi manusia yang paling cintai Allah SWT. Tidak hanya berkaitan harta. Jika hartanya memberi manfaat kepada manusia yang lainnya, maka akan menjadi manusia yang cintai Allah. Demikian juga ilmunya. Jika dia mempunyai ilmu dan memberi manfaat kepada manusia yang lainnya, maka akan menjadi manusia yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'a birra'yi, juga pendapatnya. Wa naf'a bin nasihat, nasihatnya memberi manfaat kepada manusia yang lain, maka dia akan menjadi manusia yang paling cintai Allah. Wa naf'a bil masyura, wa naf'a bil jah, wa naf'a bil sultan, kekuasaan, kedudukan dia, nasihat dia tatkala diminta untuk bermusyawarah, jika dia memberikan manfaat kepada manusia yang lain, maka dia menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadhihi min suwarin nafa'. Maka ini adalah bentuk-bentuk manfaat allati taj'al sahibaha yashruf bihubbillahi lahu, yang menjadikan manusia menjadi manusia yang mulia, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jika kita mempunyai harta lebih, jadikan harta kita memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Jika kita mempunyai ilmu lebih, kita memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Jika kita mempunyai apa yang kita punyai, kita memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Lakukanlah agar kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan, jabatan, apa yang beri manfaat, lakukanlah untuk memasukkan kebahagiaan kepada kaum muslimin, memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Wa habbul a'mal ilallah, dan amal yang dicintai oleh Allah, sururun yudakhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang dimasukkan kepada muslim lainnya. Ay anna habbal a'mal hiya as-sa'ada allati tudakhiluha ala qalbil muslim, yaitu kebahagiaan, amal yang paling cintai Allah SWT. Bahasanya amal yang paling cintai Allah adalah kebahagiaan, yang kau memasukkan kebahagiaan itu dalam hati seorang muslim. Wa hadha yakhtalif bi ikhtilaf al-ahwal wal afrad. Ini tentunya berbeda-beda keadaan dan individu. Wa qad yatahaqqaq as-surur fi qalbil muslim bi su'ali akhihi anhu. Terkadang seorang bahagia, mendapat kebahagiaan tatkala dia ditanya oleh keadaannya oleh seorang muslim lainnya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Dia senang sekali. Hanya dengan begitu. Berbeda keadaan. Ada juga waqad yatahaqqaq bi ayyi syai'in siwa dzalik. Ada juga yang lain. Kita memberikan hadiah misalnya, maka dia bahagia. Al-aslu an tudkhil as-surur alaihi bi ayyi tariqa istata'ta. Yaitu apa saja yang kalian mampu melakukannya, memberikan kebahagiaan, lakukanlah. Memberi hadiah, tersenyum, bertanya keadaannya dan sebagainya, apa yang kalian mampu. Au yakshifu anhu kurbatan. Amal yang
dicintai Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah engkau menyingkapkan kesedihan darinya. Wal kurbah ya asyiddah al-azimah allati tuqi'u sahibaha fil hammi wal gham. Al-kurbah adalah sesuatu musibah yang menimpa seseorang yang menyebabkan dia sedih, dia duka. Faman istata'a, barang siapa mampu, an yakshifa an akhihi kurabahu, barang siapa mampu menghilangkan kesedihan-kesedihan saudaranya, kedukaan-kedukaan yang menimpa saudaranya, wa yarfa' anhu ghammahu, menghilangkan kedukaannya. Barang siapa mampu menghilangkan kedukaan saudaranya, saudara muslim lainnya, faqad wuffiqa bidzalika ila afdalil amal, maka dia telah diberi petunjuk, taufik kepada amal yang paling afdal, paling utama. Kemudian kata Rasulullah SAW, au yaqdiya anhu dainan, atau seorang membayarkan hutang saudara muslim lainnya, ai taqdi an sahibid dain dainahu, engkau membayar hutang seorang muslim yang tertimpa hutang. Wadhalika biman ya'jaz anil wafa bidaini, yaitu seorang muslim yang tidak mampu membayar hutang. Au tatrudu anhu ju'an, dan amal yang cinta Allah SWT yang lainnya adalah engkau menghilangkan rasa lapar. Ai bid'amihi, memberi makan seorang muslim. Au i'ta'ihi mayakumu maqamal it'am, memberikan hal-hal yang berkaitan dengan pangan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wali an amsi ma'akhin li fi hajah, aku berjalan bersama saudaraku membantu kebutuhan seorang muslim, habbu layya min an a'takif fi hadal masjid, lebih aku sukai daripada beritikaf di masjid ini, yakni Masjidil Madinah Syahran, yaitu Masjid Nabawi selama sebulan. Fa bi qaulihi hada, dalam sabda Nabi ini isyarah, ada isyarat ila fadl masyi mal muslimin fi qada'i hawaijihim, yaitu melakukan amal-amalan membantu hajat kaum muslimin, kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Wa taysiril aqabati lahum, menghilangkan hal-hal yang menyusahkan mereka. Hatta jawaza hadal fadl, sampai keutamaan amal ini adalah melebihi al-i'tikaf, beritikaf di Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yadullu hada illa ala azimi fadli sa'yi bainal muslimin liqada'i hawaijihim. Dan tidaklah hal ini, sabda Nabi ini menunjukkan tentang besarnya keutamaan usaha membantu hajat hidup kaum muslimin, membantu kesulitan kaum muslimin mempunyai keutamaan yang besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kaffa ghadabahu", barang siapa menahan marahnya, satarallahu auratahu, Allah akan menutupi aibnya. Wa fihi irsyadun ila ma yajibu an ya'khudha al-muslimu bihi nafsahu waqtal ghadab. Maka dalam hadis ini ada petunjuk pada seorang muslim, apa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika dia marah, yaitu dia hendaknya menahan diri. Man kaffa min kafil ghadab wa kadhmil ghaid, menahan amarah, mencegah murka. Wa anna akibata dzalik thayyibah, karena akibat dari hal ini adalah baik. Wahia saturullahi azza wa jal li aurati, yaitu Allah akan menutup aurat aibnya, auratnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man kadhama ghaidahu walau sya'a an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Barang siapa mampu mewujudkan marahnya, dia mampu marah namun dia menahannya. Barang siapa menahan marahnya sekalipun dia mampu untuk marah, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan pada hari kiamat. Wa hadha fadl, ini adalah keutamaan man kadhama ghaidahu, seorang yang menahan marahnya lillah,
karena Allah, menahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mastita'atihi, padahal dia mampu an yumdiya ghaidahu, untuk marah. Walakinnahu, akan tapi kadhamahu, dia menahan amarahnya. Wa mana'ahu lillah, dia mencegah marah itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna hadzal amr azizun 'ala nafs, karena menahan amarah ini adalah sungguh perkara yang sangat sulit bagi jiwa. Fakana fadluhu 'aziman, maka keutamaannya, keutamaan menahan amarah ini adalah sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Waman masya ma'akhihi fi hajatin hatta tadahayyala." Barang siapa berjalan bersama saudaranya, memenuhi kebutuhan saudaranya sampai terpenuhi, ai hatta tughda lahu, sampai terpenuhi, maka athbatallahu qadamah yauma tazulul aqdam, Allah akan meneguhkan tapak kakinya di hari tergelincir tapak-tapak kaki. Ai Allah akan tabbatallahu qadamah, Allah akan meneguhkan tapak kakinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala sirat, saat dia berjalan di atas jembatan, di atas sirat. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa inna su'al khuluq yufsidu al-amal, sesungguhnya akhlak jelek akan merusakkan amal. Kama yufsidul al-khallu al-asal, sebagaimana cuka merusak madu. Khatama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-ibarat, dengan ungkapan ini Nabi SAW menutup sabda beliau ini. Wahada al-irsyad, ini adalah bimbingan Rasulullah SAW. Bada'an arsada as-sa'ila ila habbil a'mal ilallah ta'ala. Setelah Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada yang bertanya tentang amalan yang paling cintai oleh Allah Ta'ala. Wa ka'annahu arada an yakul lahu, seolah-olah Rasulullah ingin bersabda kepadanya, in fa'alta hadil a'mal as-salihah, jika engkau melaksanakan amal-amal soleh ini, fa iyyaka an yafutaka husnul khuluq, maka janganlah engkau luput untuk beramal, berperangai akhlak yang baik. Jangan lupa untuk berakhlak baik. Sekalipun kau beramal amalan tadi, fa inna su'al khuluq, karena akhlak buruk, yufsidul a'mal as-salihah, merusakkan amal-amal saleh. Fasadan 'aziman, merusak dengan kerusakan yang besar. Kama yafsudu al-asal, kama yafsudul asal, sebagaimana madu itu rusak idza wudi'a alaihi al-khal, jika ditaruh cuka pada madu tersebut. Wa alaika idzan, maka hendaknya engkau an tajtanib, menjauhi su'al khuluq, akhlak buruk. Fa inna su'al khuluq yuhbitu al-a'mal wa yudi'u ats-tsawab, akhlak buruk akan merusak amal-amal, menghapuskan amal-amal, menyiakan pahala. Saudaraku, semoga Allah SWT menjadikan kita manusia yang paling cintai Allah, manusia yang mempunyai perangai-perangai yang baik. Amin ya rabbal alamin.